Saudara, sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria. Nanti saya akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi sebelumnya saya ingin menutup apa yang kemudian saya bicarakan dengan Apindo dan juga IAKM, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Singkat saja Pak Anton Supit dan nanti juga akan ke Pak Ede. Apa yang kemudian bisa Anda bayangkan dengan fase transisi PSBB ke depan? Apa yang bisa dibayangkan dan apa yang kemudian diharapkan? Silakan Pak Anton. Jadi beginilah, kita tentunya mengharapkan agar betul-betul walaupun ini sudah dalam keadaan lebih baik, sehingga beralih status dari PSBB menjadi PSBB transisi, tetapi concern kita terutama mengenai protokol kesehatan yang dikatakan Pak Edi juga, jangan kita lengah. Nah, oleh karena itu yang harus dijaga oleh pemerintah adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena kalau masyarakat juga ini tidak dengan keadaan ekonomi yang lagi susah begini, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga gara-gara kesulitan itu lantas menabrak protokol kesehatan, ini kan yang bisa membuat masalah timbul lagi. Nah, oleh karena itu sekarang kita ada waktu, sebenarnya 3 bulan sudah harus ada cukup waktu mempersiapkan diri untuk melaksanakan protokol kesehatan itu secara konsisten. Sebab kalau hanya tertulis dan himbauan-himbauan itu tidak bisa, harus ada dengan pengawasan yang ketat dan kalau perlu ada punishment. Tetapi begini, bantuan sosial dan seterusnya itu harus berjalan terus apabila masyarakat tetap membutuhkan. Saya kira itu yang paling penting dan tentunya ada indikator yang jelas lah dan transparan. Iya, silakan Pak Ede, Bung Ede. Mas Aiman, saya harus menyampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga DKI utamanya, selamat menempuh hidup baru. Mari kita hidup. Kenapa? Ingat ya, orang menikah itu kita ucapkan selamat hidup baru. Artinya apa? Ada perubahan yang harus terjadi kita lakukan. Dan jangan kembali ke masa lalu. Gitu. Ingat, dahulu kita tidak punya program imunisasi, kemudian kita bisa mengalahkan imunisasi dengan vaksinasi. Sekarang kita sudah bisa pelan tapi pasti DKI Jakarta membuka awal baru untuk menang melawan COVID. Jangan mau kalah lagi. Jadi perilaku sehat kita harus terus dilanjutkan. Itu prinsipnya. Jadi selamat menempuh hidup baru, selamat berjuang untuk melawan COVID dengan semangat yang baru. Iya, dengan semangat baru dan kita harus menang. Kita harus menang, Indonesia harus menang. Baik, terima kasih Bung Edi Surya dan dari IAKM, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan juga Pak Anton Supit dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Terima kasih. Saya langsung menuju ke Balai Kota DKI Jakarta, ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Wakil Gubernur, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Gubernur, ini tidak bisa kemudian ditutupi bahwa ada perasaan bahagia, ada perasaan senang. Satu, sudah mulai turun. Yang kedua, turun angka reproduksi virusnya, penularannya. Yang kedua, sudah mulai kemudian bertahap dibuka sedikit demi sedikit. Pertanyaan saya kepada Pak Wagub, akankah semua ini aman dan ada jaminan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa semua ini akan dilakukan ketat sehingga tidak menimbulkan gelombang kedua penularan? Ya, jadi Mas Aiman ya, sebagai kita ketahui ada persyaratan pelenturan ya, atau fleksibel atau pelonggaran. Di antaranya R0-nya di bawah 0, kurva kematian yang diisolasi, penyebaran, penularan menurun, kemudian sarana prasarana obat-obatan, logistik, kesiapan dokter dan kesiapan masyarakat. Semuanya memang terjadi peningkatan sarana prasarana dan sebagainya, dan ada penurunan kurva dan penurunan R0. Namun demikian ya, kalau kita membuka masa pelonggaran itu terjadi menimbulkan potensi penyebaran karena orang yang keluar banyak, berinteraksi banyak dan sebagainya semakin meningkat, maka itu potensi penularan tinggi. Untuk itu makanya kami Pak Gubernur dan kami semua gugus tugas setelah berkoordinasi, konsultasi dengan pakar, dengan ahli, dengan semuanya, dengan pemerintah pusat, kami akhirnya memutuskan tetap memperlakukan PSBB, namun memasuki masa transisi. Artinya tetap berlaku ketat, bahkan lebih ketat, ya kan? Sanksi tetap berlaku. Bahkan lebih ketat. Kita akan lebih ketat. Jadi misalnya gimana Pak Gubernur? Pak Wakil Gubernur? Umpamanya begini, kan kalau ada yang melanggar, tidak menggunakan masker, kan selama ini diberi sanksi, umpamanya denda
sanksi sosial. Ya. Mungkin kita tidak sosial lagi, mungkin sudah denda gitu loh, sanksi denda. Oke. Begitu juga restoran yang melanggar selama ini diberi sanksi teguran administrasi. Ke depan mungkin kita melakukan sanksi denda. Ini Maka mulai kita kapan sanksi ini? pidana. Denda tadi, tadi Pak Gubernur sudah menyatakan pada saat konferensi pers yang tadi, misalnya tidak memakai masker maka akan terkena denda Rp250.000. Betul, sebetulnya itu sudah berlaku sejak Pergub 41 berlaku. Oke. Ya. Namun demikian, selama ini kami masih memberi toleransi, ya kan? Artinya dendanya, sanksinya sanksi administratif, sanksinya sanksi sosial. Ke depan bagi tidak menggunakan masker bisa saja selain sanksi sosial, sanksi administratif dan juga sanksi denda. Oke. Dan hal-hal lain juga ada sanksi pidana. Jadi sanksi-sanksi ini akan kami lebih tegakkan, lebih kami tingkatkan. Kenapa demikian? Karena pada masa transisi, interaksi meningkat, orang keluar meningkat, kerumunan meningkat, itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi sedapat mungkin kami ingatkan, kami himbau, kami minta dan kami mohon untuk terus berada di rumah sebagaimana PSBB berlaku. Kecuali yang sangat penting, kalau bekerja masih bisa di rumah, lakukan di rumah, tidak usah keluar. Kalau beribadah masih bisa di rumah, lakukan di rumah, tidak usah keluar. Bagi yang belajar tetap ada di rumah sampai waktu yang kami umumkan nanti kondisi yang membaik. Jadi sekali lagi PSBB tetap berlaku. Ada memang pelenturan fleksibel, 50% bagi rumah ibadah, bagi perkantoran, pabrik, pertokoan dan sebagainya, tempat-tempat olahraga. Tapi sekali lagi protokol COVID-nya lebih ketat. Kenapa lebih ketat? Karena potensi penyebarannya di masa transisi lebih tinggi. Karena lebih tinggi, lebih meluas, lebih berbahaya, lebih besar, maka penegakannya harus juga lebih tinggi dan harus lebih baik. Kontrolnya juga harus lebih, pengawasan lebih baik, petugas lebih banyak. Petugas lebih banyak. Jadi kita akan melihat nanti beberapa hari ke depan walaupun ada proses transisi menuju ke pelonggaran, menuju ke pengurangan apa yang kemudian sebelumnya dibatasi, tapi kemudian kita akan melihat petugas akan lebih ketat, petugas akan lebih banyak, dan petugas akan lebih tegas. Tidak khawatir untuk kemudian memberikan sanksi ketika memang ada pelanggaran yang jelas yang kemudian terjadi. Ya, Mas Aiman, itu betul sekali ya. Jadi tidak hanya petugas, tentu kami memiliki keterbatasan. Sebanyak apapun petugas yang dikerahkan, ditempatkan, tentu ada keterbatasan. Sekali lagi, semua bergantung pada disiplin, kepatuhan, dan ketaatan warga. Jadi kami mohon juga jangan bergantung pada petugas. Kesadaran tiap pribadi menjadi penting sekali. Baik, nanti saya akan setelah lepas jeda ini saya akan tanya kepada Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria, Bung Riza Patria, apa yang kemudian akan bisa dibayangkan oleh warga DKI Jakarta. Dan juga mungkin nanti Bodetabek ya, karena Bodetabek akan ikut menuju ke DKI Jakarta, akan ikut bersama DKI Jakarta sesuai dengan aturan yang kemudian ditetapkan oleh DKI Jakarta. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.